Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Haridho dengan NIM 222111104 ingin mempresentasikan tugas asuransi syariah dengan judul Sistem Investasi Asuransi Syariah. Yang pertama, definisi investasi syariah. Definisi investasi syariah adalah kegiatan menempatkan modal atau dana dalam bentuk aset seperti properti, saham, obligasi, atau bisnis dengan harapan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan. Kemudian yang kedua adalah landasan syari investasi dalam Islam. Investasi dalam Islam diatur berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari unsur haram. Berikut adalah landasan utamanya, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Yang pertama ada dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Investasi harus berbasis transaksi yang nyata, real asset atau usaha, dan lalu ada Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Maknanya adalah memotivasi investasi untuk perencanaan masa depan yang diperintahkan. Kemudian ada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah. Maknanya adalah dorongan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi yang halal. Kemudian yang kedua ada hadis Nabi, hadis riwayat Tirmizi, yaitu investasikanlah harta anak yatim hingga tidak termakan zakat. Yang maknanya adalah Nabi menganjurkan pengelolaan harta produktif atau investasi asalkan halal. Kemudian yang kedua ada hadis riwayat Bukhari, yaitu sebaik-baiknya harta adalah yang dihasilkan dari usaha tangan sendiri atau perdagangan yang jujur. Yang maknanya adalah investasi harus berbasis usaha yang nyata dan etis. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam investasi yang baik memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang membantu investor mencapai tujuan finansial sekaligus mengelola risiko. Dalam prinsip-prinsip investasi ada 10 prinsip. Yang pertama adalah tujuan investasi yang jelas. Di setiap investasi harus memiliki tujuan yang spesifik. Tanpa tujuan yang jelas, investasi tidak bisa terarah dan berisiko gagal. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi atau penyebaran risiko. Alokasikan dana ke berbagai instrumen, saham, obligasi, properti, emas untuk mengurangi risiko kerugian yang besar. Kemudian yang ketiga adalah pahami risiko dan return. Yang keempat adalah time horizon atau jangka waktu investasi. Semakin panjang waktu, semakin besar peluang pemulihan dari fluktuasi pasar. Kemudian yang kelima adalah lakukan analisis sebelum investasi. Hindari hanya karena tren, FOMO atau fear of missing out. Kemudian yang keenam adalah hindari utang untuk investasi. Karena berinvestasi dengan uang pinjaman, apalagi yang berbunga, itu sangat berisiko tinggi. Maka gunakan dana yang memang dialokasikan khusus untuk investasi. Kemudian yang ketujuh adalah disiplin dan konsisten. Investasi yang rutin, misal membeli saham atau reksadana tiap bulan, membantu rata-rata dalam pembelian dan mengurangi dampak volatilitas. Kemudian yang ke-8 adalah lindungi nilai aset. Yang ke-9 adalah pantau dan evaluasi berkala dengan mereview portofolio secara berkala, misal 6 bulan atau 1 tahun sekali, atau rebalance jika alokasi aset sudah tidak sesuai target. Kemudian yang ke-10
Prinsip investasi syariah bagi yang mengikuti. Memilih instrumen syariah seperti saham syariah, sukuk, atau reksadana syariah. Selanjutnya adalah investasi islami. Investasi islami adalah kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, maisir, serta hanya melibatkan sektor halal. Dalam prinsip investasi islami, yang pertama adalah haramnya riba, yaitu dilarang mengambil atau memberi bunga, termasuk dalam skema deposito konvensional, pinjaman berbunga, atau obligasi konvensional. Kedua, menghindari gharar atau ketidakpastian berlebihan. Transaksi yang dilakukan dalam investasi Islam harus jelas secara objek, harga, dan mekanismenya. Dalam investasi islami, menjauhkan dari spekulasi saham atau day trading, forex tanpa underlying aset. Kemudian yang ketiga, larangan maisir, judi atau unsur spekulasi. Dalam investasi Islam harus berbasis aset real, bukan untung-untungan seperti judi atau lotre. Yang keempat, hanya di sektor halal. Di investasi Islam menghindari bisnis terkait alkohol, babi, judi, pornografi, senjata ilegal, bank konvensional berbunga. Kemudian yang terakhir adalah keadilan dan transparansi. Dalam pembagian keuntungan harus adil, misal 60-40, bagi hasil sesuai kesepakatan. Kontrak atau akad yang jelas harus disepakati secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah investasi yang dilarang dalam Islam. Islam melarang investasi yang mengandung riba, gharar, maisir, atau terkait sektor haram. Investasi yang dilarang yang pertama adalah investasi yang berbasis riba atau bunga, yang menggunakan sistem bunga, yang memberikan kupon bunga, termasuk P2P lending konvensional, kemudian kartu kredit dengan bunga jika tidak dibayar penuh. Kemudian yang kedua adalah investasi dengan unsur judi atau maisir, seperti saham perusahaan judi atau kasino, trading spekulat, cryptocurrency spekulatif. Yang ketiga adalah investasi dengan ketidakpastian berlebihan atau gharar, seperti asuransi konvensional karena mengandung unsur gharar dan riba, skema investasi bodong atau ponzi. Yang keempat adalah investasi di sektor haram, seperti yang mengandung alkohol, babi dan turunannya, rokok konvensional, pornografi dan hiburan haram, senjata ilegal, perbankan konvensional. Yang kelima adalah investasi dengan praktik curang atau zolim, seperti monopoli pasar dengan menimbun barang untuk menaikkan harga, penipuan, memanipulasi harga saham, eksploitasi buruh atau tenaga kerja. Yang terakhir adalah investasi yang masih diperdebatkan atau subhat, seperti cryptocurrency tanpa backing aset real, seperti Bitcoin, Ethereum, NFT, karena jika terkait konten haram atau spekulasi murni, forex trading dengan leverage tinggi. Jadi itu penjelasan mengenai tugas yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.